Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rohima Rusdi, yang akan membahas materi kimia kelas 11. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada kali ini mengenai penggolongan senyawa hidrokarbon. Penggolongan senyawa hidrokarbon yang kita bahas kali ini mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Rumus struktur dari alkana yaitu CnH2n plus 2. Alkena merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap 2 yang memiliki rumus umum CnH2n. Sedangkan alkuna merupakan hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap 3 yang memiliki rumus umum CnH2n-2. Struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon. Penamaan senyawa hidrokarbon dapat dilakukan sesuai dengan aturan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, atau dengan memberi nama yang bersifat umum. Langsung saja kita bahas yang pertama, penamaan senyawa alkana. Untuk memudahkan mempelajari penamaan senyawa alkana, kita harus mengetahui nama-nama senyawa alkana mulai dari CH4 hingga C10H12 atau disebut juga dengan deret homolog senyawa alkana, seperti yang terdapat pada tabel berikut. Inilah daftar nama 10 deret pertama dari senyawa alkana. Yang pertama CH4 yaitu metana, C2H6 etana, C3H8 propana, sampai seterusnya C10H22 yaitu dekana. Berikut merupakan tata nama senyawa alkana. Yang pertama, menentukan rantai utama dari suatu senyawa. Untuk menentukan rantai utama, kita lihat rantai terpanjang dan memiliki atom C terbanyak. Kemudian yang kedua, memberikan nomor pada rantai utama. Penomoran dimulai dari atom C yang terletak lebih dekat dengan cabang. Selanjutnya yang ketiga, menentukan cabang atau alkil. Pemberian nama cabang atau alkil yang ada pada rantai utama itu sama dengan alkana, hanya saja akhirannya diubah menjadi il. Berikut merupakan tabel deret gugus alkil pada senyawa hidrokarbon. Ini merupakan tabel gugus alkil atau cabang. CH3 metil, C2H5 etil, C3H7 propil, dan sampai seterusnya. Bisa dilihat sendiri di tabel yang sudah tersedia. Aturan yang keempat yaitu jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, rantai cabang diberi nama awalan sebagai berikut. Jika cabangnya terdapat 2, maka diberi awalan di. 3, tri, 4, tetra, 5, penta, sampai seterusnya. Kemudian urutan penulisan nama yaitu yang pertama nomor alkil atau cabang, nama alkil atau cabang, dan nama rantai utama sebagai alkana. Demikian aturan tata nama penulisan senyawa alkana. Kita lanjut ke contoh soal berikut. Berilah nama pada struktur senyawa berikut. Langsung saja penyelesaian. Yang pertama, jabarkan struktur senyawa. Kenapa kita perlu menjabarkan terlebih dahulu? Karena untuk mencari rantai utama, kita harus melihat rantai terpanjang yang memiliki atom C terbanyak. Jadi, jika ada C2H5, kita perlu menjabarkan terlebih dahulu untuk melihat rantai terpanjangnya. Nah, berikut struktur yang sudah kita jabarkan. Jadi, C2H5 di sini kita jabarkan menjadi CH2, CH3. Setelah kita jabarkan strukturnya, kemudian tentukan rantai utamanya. Nah, dari struktur ini,
rantai utama kita pilih yang terpanjang. Jadi pada struktur ini, rantai terpanjangnya itu dari bawah ya, belok ke atas terus ke bawah lagi. Jadi rantai terpanjang itu tidak harus lurus. Jika ada yang lebih panjang dan lebih banyak atom karbonnya dibandingkan yang lurus, jadi kita boleh mau belok ke bawah ataupun ke atas juga boleh. Yang penting dia memiliki atom C terbanyak, ya, itu kita jadikan sebagai rantai utamanya. Selanjutnya, berikan nomor pada rantai utama. Jadi setelah kita tentukan rantai utamanya, kita berikan nomor. Pemberian nomor pada rantai utama dilihat dari yang lebih dekat dengan cabang. Kita lihat pada struktur ini, yang lebih dekat dengan cabang kiri atau kanan. Nah, karena di sini cabangnya sama-sama berada di atom C yang ketiga, baik itu yang kiri ataupun yang kanan, jadi kita boleh memberikan nomor pada rantai utama di sebelah kiri ataupun kanan. Nah, di sini contohnya kita berikan nomor pada rantai utama sebelah kiri, dimulai dari bawah kiri sebagai nomor 1 sampai ke 8. Kemudian tentukan alkil atau cabangnya. Jadi alkil itu di luar dari rantai utama ya. Di sini ada 3 cabang atau 3 alkil berupa CH3 yaitu metil. Urutan penulisan nama kita tuliskan terlebih dahulu nomor cabang, kemudian nama cabang, dan nama rantai utama. Jadi pada struktur senyawa ini, karena ada 3 cabang yang berada di atom karbon yang ketiga, 4, 6, maka kita tuliskan 4, 3, 6. Dan cabang ini berupa metil yang ada 3 jenis cabang yang sama. Maka kita berikan awalan tri, jadi trimetil. Dan sebagai rantai utamanya ada 8 atom karbon, yaitu oktana. Jadi struktur senyawa ini dinamakan 3, 4, 6 trimetil oktana. Selanjutnya kita bahas tata nama senyawa alkena dan alkuna. Karena aturan penamaannya sama antara alkena dan alkuna, jadi kita bahas sekalian. Jadi penamaan senyawa alkena dan alkuna ini hampir sama dengan senyawa alkana. Hanya saja akhirannya diubah menjadi ena untuk alkena dan una untuk alkuna. Berikut merupakan tabel deret homolog dari senyawa alkena dan alkuna. Jadi sama-sama dimulai dari C2. Ada etena sampai dengan dekena atau etuna sampai dengan dekuna. Bisa dilihat sendiri di tabel yang sudah tersedia. Kita lanjut aturan penamaan senyawa alkena dan alkuna. Yang pertama, menentukan rantai utama. Menentukan rantai utama yaitu dengan melihat rantai terpanjang yang terdapat ikatan rangkap. Rangkap 2 untuk alkena dan rangkap 3 untuk alkuna. Kemudian memberikan nomor pada rantai utama. Penomoran dimulai dari atom karbon yang terletak lebih dekat dengan ikatan rangkapnya, baik itu rangkap 2 ataupun rangkap 3. Selanjutnya untuk penulisan cabang atau alkil itu masih sama dengan alkana. Jadi bisa dilihat saja tabel alkilnya. Kemudian urutan penulisan nama yaitu yang pertama nomor alkil atau cabang, nama alkil atau cabang, nomor ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 ataupun rangkap 3, dan nama rantai utama sebagai alkena ataupun alkuna. Jadi bedanya di sini hanya terletak pada ikatan rangkapnya. Ya, di alkena dan alkuna itu ada ikatan rangkap, rangkap 2 ataupun rangkap 3.
Kita lanjut bahas contoh soal. Yang pertama, berilah nama pada struktur senyawa berikut. Yang pertama, tentukan rantai utama. Ingat ya, rantai utama pada senyawa alkena yaitu rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Jadi, nah ini merupakan rantai utama dari struktur senyawa tersebut. Kemudian berikan nomor pada rantai utama. Jadi setelah kita menentukan rantai utamanya, kita berikan nomor pada rantainya. Untuk pemberian nomor, kita mulai dari atom karbon yang lebih dekat dengan ikatan rangkap 2 untuk alkena. Jadi bukan dilihat dari yang lebih dekat dengan cabang, tapi yang lebih dekat dengan rangkap 2-nya untuk alkena. Nah, dari struktur senyawa ini yang lebih dekat dengan ikatan rangkap 2 yaitu dari atas ya sebagai awalannya. Kemudian ke bawah. Karena di situ ikatan rangkap 2-nya terdapat pada atom karbon yang ketiga kalau dari atas. Sedangkan dari bawah, kalau kita mulai dari bawah itu atom karbonnya berada di nomor 8. Jadi lebih jauh, maka kita ambil yang terdekat yaitu dari atas. Kemudian tentukan alkil atau cabangnya. Dilihat dari struktur senyawa tersebut, alkil atau cabang itu yang berada di luar dari rantai utama. Ada 3 alkil atau 3 cabang yang berupa CH3 atau metil. Jadi untuk penulisan namanya, pertama kita tuliskan nomor alkilnya terlebih dahulu, yaitu ada di nomor 3, 6, dan 9. Dan memiliki 3 cabang metil, maka kita berikan awalan tri menjadi trimetil. Kemudian nomor ikatan rangkap berada di atom karbon yang ketiga, jadi kita tuliskan 3. Rantai utama terdapat 10 atom karbon yaitu dekena. Jadi nama struktur senyawa tersebut 3, 6, 9 trimetil 3 dekena. Berikutnya, contoh soal dari senyawa alkuna. Berikan nama pada struktur senyawa berikut. Jadi ini merupakan struktur senyawa dari alkuna. Untuk aturannya sama. Yang pertama, tentukan rantai utamanya. Jadi pada struktur senyawa ini rantai utamanya yaitu lurus ya, ada 5 atom karbon sebagai rantai utamanya. Kemudian berikan nomor. Jadi penomoran dimulai dari sebelah kanan karena terdapat ikatan rangkap 3 berada di atom karbon yang pertama. Kemudian tentukan alkil atau cabang. Pada struktur ini terdapat 1 alkil atau 1 cabang berupa metil yang terdapat pada atom karbon yang ketiga. Jadi penulisan nama pada struktur senyawa ini, yang pertama kita tuliskan nomor cabangnya yang terdapat pada atom karbon yang ketiga berupa metil. Jadi 3 metil, kemudian ikatan rangkap 3 berada di nomor atom karbon yang pertama dan ada 5 karbon sebagai rantai utamanya. Jadi struktur senyawa ini kita namakan 3 metil 1 pentuna. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita mengenai hidrokarbon. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.